Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pelajaran kita sampai di bab salat, yaitu sekarang kita akan masuk wa sunanuha, sunnah salat. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun sholat, sudah selesai. Kita masuk di bab baru, fasal baru, wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para sahabat, ahlul bait, tabi'in, pada para auliya wasyuhada wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wal muallif amadan Allah bimadadi wa fada alaina min barakati wa anwari ma'lumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Wa sunanu qabla dukhuli fiha syai'an al-adhan wal iqamah. Ada dua kesunahan sebelum solat. Sebelum solat ada dua kesunahan, yaitu apa? Pertama al-adhan, azan. Wa huwa lughatul i'lam wa syar'an dzikrun makhsusun lil i'lam yadkhulu waqtu salatil mafruḍah, waqtu salatin mafruḍatin wa alfazuha mathna illa at-takbir awwalahu fa arba'un wa illa at-tauhid akhirahu fa wahidun. Azan, pertama azan. Azan yaitu secara bahasa artinya al-i'lam, pengumuman. Jadi secara bahasa azan itu artinya pengumuman. Contoh satu. Sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man ada li atau man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi atau menyakiti waliku, faqad adantuhu, kata Allah. Faqad adantuhu, itu azan maksudnya. Berarti bukan Allah azan. Jadi faqad adantuhu maksudnya sungguh aku telah mengumumkan. Faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Kata Allah dalam hadis, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Nah ini. Jadi azan itu artinya mengumumkan atau memberitahu, iklam, pengumuman. Nah, jadi faqad adzan itu jangan berani-berani di dalam, kalau kita ngambil dari hadis ini tadi, Allah ini enggak tanggung-tanggung diumumkan perang sama Allah. Kalau nak musuhi wali-wali Allah itu jangan sembarangan. Musuhi orang jahat, orang-orang biasa aja dosa, apalagi memusuhi wali Allah.
ada yang tidak terima, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Wa syara'an dzikrun makhsusun lil ilam bidukhulil waqti, yaitu katakan azan menurut syariat yaitu satu zikir yang khusus untuk menjadikan tanda waktu masuk waktu sholat. Terus bagaimana lafaznya? Salat mafruḍah, salat yang fardu. Wa alfadhuha mathnan illa at-takbir awwalahu fa arba'un. Wa illa at-tauhid akhirahu fa wahidun. Azan itu dua kali. Kecuali takbir yang pertama di awal itu 4. Dan tauhid yang terakhir itu 1. Berarti gimana yang seperti kita azan biasa? Semuanya 2. Kecuali takbir yang pertama itu 4 tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Setelah itu masna 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 juga. Terakhir tauhid, terakhir 1. La ilaha illallah, itu azan. Lafaznya seperti itu, ya. Jadi ceritanya itu dulu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan melalui mimpinya para sahabat. Nah, itu dulu ceritanya azan itu awalnya. Gitu. Akhirnya dijadikanlah lafaz untuk azan. Karena sahabat musyawarah ini, kita ini pengumuman ini nak pakai apa ya sholat nih? Nak pakai lonceng ke? Nak pakai apa? Macam-macam usul. Bingung. Wah, balik. Tak ada keputusan. Lonceng nanti sama dengan ini. Pakai apa sama dengan ajaran ini dan sebagainya. Akhirnya adalah tidak ada keputusan. Hanya ketika malam balik masing-masing, 2 sahabat mimpi dengan mimpi yang sama. Mimpi tak ada janjian, mimpinya sama. Mimpinya sama, Allah kasih ilham. Mimpinya apa? Lafaz itu dibawa ke Rasulullah. Lafaz yang azan seperti kita sekarang nih. Jadi satu sahabat mimpi, aku tadi malam mimpi macam orang bingung. Ini macam mana orang Islam nak ngasih. Jadi azan ini bukan mulai dulu solat diwajibkan, belum. Solat pertama diwajibkan itu belum ada azan. Setelah itu para sahabat ini kita harus punya tanda sendiri nih, apa disebabkan masuk waktu solat. Setelah sahabat satu bermimpi, dia bermimpi, dalam mimpi itu dia sedang bingung. Ini nak pakai apa aku? Apa nih ngasih pengumumannya, kami orang Islam, tiba-tiba ada orang jual lonceng. Ada di dalam mimpinya tuh jual lonceng. Apa aku nak pakai, nak beli? Tak jadi. Terus ada jual apa ada alat lagi lah untuk pengumuman macam gitu. Akhirnya tidak jadi. Kemudian ada seorang mengajarkan kepadanya, kalau nak jadi pengumuman lafaz ini saja. Ditunjukkan azan itu mulai dari Allahu Akbar sampai akhir. Satu sahabat mimpi begitu. Kemudian dia pagi-pagi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mimpi tadi malam begini, lafaznya ini. Gitu disampaikan. Ternyata sahabat yang lain mimpi persis sama seperti itu, lafaznya sama. Itu namanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kemudian itulah yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu saja dijadikan alamat untuk tanda masuk waktu salat, itu azan. Kemudian wal iqamatu wa huwa masdaru aqama summa yang dicari berhari-hari sudah ketemu, lupa saya. Ini dia. Berhari-hari, berminggu-minggu hilang. Tadi ketemu pula, alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat.
Padahal masih muda. Tapi ya Pak Wir, padahal masih muda tapi kok tak terang pula mata nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iqamatu wa masdaru aqama summa sumiya bihi adzikru al makhsus li annahu yuqimu ila salati wa inna ma yusra'u kullun minal adzan wal iqamah lil maktubah wa amma ghairuha fayunada laha as-salatu jami'ah. Nah, sekarang yang kedua sunnahnya apa? Qomat. Qomat itu bahasa kita, aslinya iqamah. Iqamah itu asalnya masdar dari kata masdar aqama yuqimu iqamatan, bahasa Arab. Maksudnya aqama, qama aslinya berdiri. Ketika dikasih hamzah di depan, aqama mendirikan. Nah, itu bahasa Arab macam gitu. Umpamanya syarufa mulia, dikasih hamzah di depan, asyrafa memuliakan, gitu. Kabura besar, dikasih hamzah, akbara membesarkan, itu. Jadi sini qama aslinya berdiri, aqama mendirikan salat. Maksudnya salat ini segera mau dimulai, itu namanya iqamah. Dan untuk azan dan iqamat ini kedua-duanya khusus untuk sholat maktubah, sholat fardu saja. Sholat sunnah tak ada azan, tak ada iqamah. Jangan ngade-ngade nak sholat sunnah Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak ada. Mau hari raya Idul Fitri ke, mau Idul Adha ke, mau istisqa ke, mau gerhana ke, tidak ada qomat. Qomat itu khusus untuk sholat fardu dan juga azan. Terus kalau sholat sunnah pakai apa? Sholat sunnah yaitu menggunakan kalimat as-salatu jami'ah, gitu saja. As-salatu jami'ah, itu saja untuk qomat. Ibaratnya qomatnya sholat sunnah kita nak sholat Idul Fitri, nak sholat Idul Adha, istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari, tidak ada qomat. Cukup as-salatu jami'ah, ya, as-salatu jami'ah, cukup begitu saja. Itu sunnahnya seperti itu. Yang membedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Dah selesai dua kesunahan sebelum sholat. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha say'an at-tashahhudul awwal wal qunutu fi subhi. Sedangkan sunnahnya salat setelah masuk di dalam salatnya itu juga ada dua. Yaitu pertama at-tashahhud al-awwal, tasahud awal, kemudian yang kedua wal qunutu dan kunut fi subhi di waktu subuh. Ai fil i'tidal rakaat tsaniyah minhu wa huwa lughatan ad-du'a wa syar'an dzikrun makhsusun wa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Pertama wa qunutun fil witri fi nisfi sa'ni min Ramadan. Nah, jadi sunnah di dalam salat itu cuma dua, tasahud awal dan kunut. Itu kunutnya itu kunut subuh dan juga termasuk kunut wa fil witri, yani wa kunutu fil akhiril witri fi nisfi tsani min syahr Ramadan, yaitu kunut di dalam salat witir setengah terakhir bulan Ramadan. Setelah dapat separuh, jadi separuhnya ke depan ini kunut, separuhnya sebelumnya tidak ada kunut witirnya, tidak ada kunut, ya. Doanya gimana? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait ila akhirih. Itu doa kunut. Nah, itu doa kunut. Kadang-kadang ada semacam salah pelafasan.
banyak orang yang di dalam membaca kunut ini salah di dalam pelafasan. Gimana? Banyak yang membaca Allahumma hdini fi man hadait, salah itu, ya, salah. Allahumma hdini fi man hadait, itu salah. Yang betul Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Afait panjang. Hah? Kalau salah yang dia bilang itu, berarti pengertiannya kemana? Ya pengertiannya salah. Maksudnya hadait itu artinya engkau memberi hidayah kepadanya. Dia tak pakai hamzah, tak pakai alif. Kadang-kadang orang kan terbawa, kadang-kadang orang kira-kira dia. Allahumma hdini fi man hadait. Salah. Allahumma hdini, pendek, hanya pendek, enggak boleh panjang. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man, baru panjang. Baik, jangan dipanjangkan semua, jangan dipendekkan semua. Ini nak pendekkan semua pula. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Salah juga. Mana yang pendek harus dipendekkan, mana yang panjang harus dipanjangkan. Itu agar tidak merubah makna. Jadi orang ini minta apa, kau cakap apa, kata Allah, bingung. Macam mana nih? Nah, karena kita tidak paham apa yang kita minta. Maksudnya Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk ya Allah sebagaimana engkau telah memberi orang lain petunjuk. Gitu. Maksudnya gitu minta. Nah, ini seperti itu. Nah, jangan, sedikit koreksi aja karena ini banyak yang salah kayak gitu. Kemudian wal kunutu fi akhir wa huwa ka kunuti subhi al mutaqaddam fi mahallihi wa lafdhuhu la tata'ayyanu. Kalau kunut itu letaknya di rukuk, setelah rukuk rakaat kedua atau ketika i'tidalnya. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i kunut itu setelah rukuk, yaitu ketika i'tidal. Tapi ada pendapat yang lain, rukuk itu sebelum rukuk ada, kunut itu sebelum rukuk. Ya ini pendapatnya gurunya Imam Syafi'i atau Imam Malik. Jadi Imam Malik kalau mazhab Maliki dia kunutnya nih sebelum rukuk. Jadi dia baca Fatihah selesai, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru doa kunut langsung. Bukan setelah rukuk. Ini perlu saya kasih tahu biar tak kaget nanti. Tahu-tahu pergi tempat lain, ini macam mana kok belum rukuk dah kunut nih, kacau ini. Wah, jangan-jangan aliran sesat. Nah kan, karena tak ngaji gitulah. Orang kalau tak paham dia suka nyalakan orang. Itu ini aliran sesat ini, ntar aku balik-balik aku tanyakan, lambat engkau tanya. Mestinya kau udah belajar dulu. Nah, jadi itu kunut dua versi, ada sebelum ruku, ada setelah ruku, yaitu i'tidal. Imam Syafi'i mengambil setelah ruku, Imam Malik mengambil sebelum ruku. Itu. Tanya apa? Nah, hadis banyak begitu. Jadi macam kemarin tuh lah. Jadi hadis riwayatnya begini, ada hadis riwayatnya begini. Yang satu ulama ambil yang ini, yang satu ambil yang ini. Jadi dia dua-duanya boleh, tak ada masalah gitu. Tak ada masalah. Ya. Tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Khilafus sunnah. Nanti kalau jadi kebiasaan tambah enggak bagus. Jadi ini enggak ada, nanti kalau bahasa kasar dia jadi orang yang bahasa kasar-kasarnya parah nanti. Kada bid'ah nanti. Dosa pula. Bahasa kasar dia. Enggak, jadi as-shalatu jami'ah. Jangan qomat. Qomat pun tidak disunahkan. Bahkan kita khilafus sunnah. Khilafus sunnahnya apa? Berbeda dengan sunnah Rasulullah. Berarti tambah tak cantik. Menurut kita bagus, tapi ternyata malah tak bagus.
gitu. Jadi sunnahnya itu as-shalatu jami'ah gitu. As-shalatu jami'ah, biar semangat, keraskan sedikit. Wah, kan gitu. Cuma itulah kadang-kadang kita perlunya, inilah untungnya kita belajar, kita tahu. Nah itu diantaranya. Gimana? Ada lagi tanya? Silakan. Lanjut ya. Oke. Kemudian walafzu la tata'ayyan kalimatul kunut as-sabiqah walau kana bi ayatin tadammanu du'a wa qasdul kunut hasalat sunnatul kunut. Kunut itu tidak harus Allahumma hdini fiman hadait, enggak harus. Bacaan kunut itu tidak Allahumma hdini fiman hadait ta. Itu yang diambil Imam Syafi'i. Imam lain Imam Malik tidak pakai lafaz Allahumma hdini fiman hadait, atau di sini digunakan, boleh menggunakan falau qanata bi ayatin tatadammanu du'a wa qasadal kunut hasalat sunnatul kunut. Kalau ada orang kunut dengan membaca ayat yang isinya doa, itu dia sudah mendapat kesunahan pahala kunut. Jadi tidak harus Allahumma hdini fiman hadait. Terus kenapa harus Allahumma hdini fiman hadait? Imam Syafi'i ini sebetulnya itu bukan khusus kunut subuh, cuma sama Imam Syafi'i ini ditransfer ke kunut subuh. Apa kata Imam Syafi'i? Daripada aku ngarang sendiri, bagus aku ngambil dari kunut tadi yang witir Ramadan, aku pindahkan ke salat subuh daripada aku ngarang sendiri, kata Imam Syafi'i. Jadi intinya apa? Nak kunut yang lain pun boleh, tak ada masalah, boleh. Kemudian wahai atuha ayusalah wa arada bi hayatiha ma laisa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bi sujudi sahwi. Terus ada namanya sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi, yaitu tasyahud awal dan kunut. Ini dua sunnah ini kalau ditinggal ditambal dengan sujud sahwi. Terus ada lagi namanya sunnah hayat. Nah, kalau sunnah ab'ad tadi cuma dua, tasyahud awal sama kunut, itu dua sunnah ini yang wajib ditambal pakai kunut. Sedangkan sunnah hayat, ya, sunnah hayat itu ada 15 sunnah, yaitu sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. 15. Pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala shimal. Pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini sunnah. Ada orang takbir gini aja, tak ngangkat tangan dia. Allahu akbar. Ya, sah-sah saja, cuma dia tidak dapat pahala sunnah. Karena Rasulullah Allahu akbar itu sunnah. Ketika ditinggalkan dia tak perlu sujud sahwi. Satu. Kemudian wa inda ruku', mau ruku' Allahu akbar, angkat tangan. Atau ada orang nak ruku' memang slow aja, dia tak pakai angkat tangan gini. Tak malas, tak apa, tak tahulah pokoknya. Berat mungkin sininya ini tak apa kan. Jadi Allahu akbar langsung aja lepaskan. Seret, langsung gini. Dah. Nak ngangkat ke atasnya macam malas nah. Allahu akbar. Tak sah, lepaskan aja. Turun aja langsung ke paha gini. Allahu akbar. Tak ngangkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ini juga sunnah. Ada yang malas ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, biarlah tangan di situ aja, aku malas nak ngangkat. Dia tak angkat, berarti tidak melakukan sunnah. Ya, silakan. Gimana? Bermacam-macam. Ya. Ya. Ya, tuh. Ya.
Ini begitu juga kasus perbedaan pendapat itu tidak lepas dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi para sahabat, sebagian sahabat pernah lihat Rasulullah gini. Ada pernah Rasulullah bawah gini. Ada melihat Rasulullah bahkan turun gini. Ada bahasanya di dalam hadis itu di atas dada. Bahasa di atas dada ini macam mana? Apakah ini dikatakan di atas ini dada? Ini dada. Di atasnya gini, atau ini dada tapi di atasnya gini. Kalau itu sufi, karena orang-orang sufi dia ingin agar hati ini tidak kemana-mana, letak hati ini di pinggir, letak hati ini pinggir, jadi dia Allahu Akbar, hati ini kau jangan pergi kemana-mana, maksudnya biar khusyuk. Ya boleh-boleh saja. Ya kalau secara riwayat pokoknya lurus saja, lurus. Cuma dilihat dalam riwayat itu yang menjadi perbedaan pendapat sekarang, bahasa Rasulullah, bahasa di dalam hadis itu di atas dada. Letakkan tanganmu di atas dada. Kau macam mana kau taruh? Taruh tanganmu di atas dada, macam mana kau nak taruh? Kan? Orang pemahaman kan di atas dada macam mana? Ini dah di atas dada, apakah ini dada di atasnya sini? Makanya kan ada orang begini kan? Itu dari pemahamannya seperti itu. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memilih begini. Dianggaplah ini dada. Jadi bahasanya sebetulnya enggak harus spesifik. Ini kalau kita bilang orang gini nih, orang bilang di atas dada sah enggak? Maksudnya sah-sah saja kan kalau kita gini orang bilang ini di atas dada, sah saja. Jadi bukan berarti di atas dada, ini dada, ini di atas. Kalau di atas kepala macam mana naruhnya? Ini kepala taruh atas ini. Semacam contoh. Gimana Pak? Tanya, silakan. Ya, Rasulullah SAW dulu juga pernah sholatnya begini, namanya sadel. Sadel itu ada riwayatnya juga. Cuman begitu banyaknya riwayat, akhirnya ulama seperti tadi, aku ngambil yang hadis ini, aku ngambil hadis ini. Aku karena Nabi pernah begini, ini menurut aku ini riwayat ini lebih kuat. Akhirnya ulama ambil yang ini. Kalau ada yang riwayat, pokoknya Rasulullah begini, ini yang lebih kuat menurut aku, kata Imam Syafi'i, aku ambil yang ini. Itu terjadi perbedaan. Cuman sekarang Pak, yang jadi masalah, yang sadel ini sebetulnya kuat riwayatnya ini. Kuat riwayat Allahu Akbar gini, lurus saja, ini namanya sadel. Ini sebetulnya riwayatnya kuat. Iya betul. Begini, ini tak apa-apa. Cuman saya belum cuman ada cuman dia Pak, sebentar. Ada cuman dia nih. Ini cuman dia yang kurang sedap sedikit. Jadi cuman riwayat yang begini itu sebetulnya kuat. Cuma ini diambil oleh orang-orang Syiah. Diambil oleh orang-orang Syiah. Jadi orang Syiah itu kalau salat Allahu Akbar dia gini, orang Syiah itu. Tapi orang Syiah itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iyalah. Maksudnya kita bahas turunnya ini, dia tak gini. Karena memang sebetulnya itu memang ada riwayat, cuma karena itu diambil mereka, jadi kita kalau kita nak begitu nanti dikira Syiah pula gitu kan, diusir pula kita jadinya kan. Dan kita kalau Imam Syafi'i tidak, Imam Syafi'i begini. Kemudian ada orang-orang yang baru-baru yang muda-muda ini, dia ambil pendapat yang di atas dada, dia ini dada, taruh di atasnya lagi. Begini. Ini di atas dada aku di bawah leher. Itu antara dua lah tuh. Jadi sebetulnya beginilah. Sebetulnya sekarang riwayat itu kan banyak. Begini ada, begini ada, begini ada, begini ada. Yang sebetulnya orang sholat ini yang paling yang paling natural sebetulnya. Selagi itu ada dalilnya diperbolehkan yang paling natural sajalah. Enggak usah terlalu gitu kan tak enak gitu. Kita tunjukkan ketawaduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketawaduan kita dengan Allah macam mana, coba kita lihat orang berdiri di hadapan seseorang. Ini kita anggap dengan manusia sama manusia dulu. Dengan yang satu gini dia. Yang satu depan tapi kira-kira sifat tawaduknya tuh lebih menunjukkan yang mana? Sifat tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita sekarang tak bahas masalah dalil. Oke lah dalil dengan pemahamannya masing-masing. Terus satu itu. Yang kedua, yang umum di tempat kita Indonesia nih, ya kan begini kita nih. Tak usahlah berbeda yang membuat satu jadi permasalahan. Orang-orang awam nih yang tak tahu jadi masalah ini apa nih? Kan jadi tak bagus. Sengaja berbeda dengan pak umumnya. Padahal yang umum ini pun tak salah. Tapi kenapa kok sengaja berbeda, tampil beda yang membuat satu permasalahan? Sama aja kenapa? Mau diginikan juga? Maksudnya gitu. Lipatlah tangannya di atas dada kalau orang meninggal kan. Ya, di atas dada di sini apa di sini? Ya di sini kan. Nah, maksudnya begini, sedar. Tengah lah atau di sini, di bawah dada. Adalah yang jelas kita ini sudah tak usah bikin sesuatu hal yang sengaja tampil beda yang membuat masyarakat jadi macam begado, macam tak enak gitu. Tampil beda, tak usah begitu. Tak usah kuat-kuatan dalil, semua imam ini punya dalil. Ya. Gimana? Iya. Syiah yang mengkafirkan sahabat, ya kafir. Syiah yang di balai ini. Engkau cek, aku tidak mau mengatakan begini, balai ke tak balai. Standar ulama kalau mengkafirkan sahabat itu berarti dia kafir. Mengkafirkan orang biasa aja tak boleh. Sayyidina Abu Bakar dikatakan kafir, Sayyidina Umar kafir. Lah macam mana? Kalau dia sudah bilang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sahabat-sahabat ini kafir, yang bawa Quran ini siapa? Jadi Bu ya, kalau dia seperti itu, kita biarkan aja, itu boleh atau berdosa gitu? Kita dah dakwah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kau berani pakai parang, pergi. Sekarang iya, maksudnya orang dakwah itu tergantung kemampuan. Kalau kita tak mampu, kalau nak pakai keras gitu pun tak ketemu orang, dia ketemu sama aparat. Sama juga kan, tak bisa. Itu urusan agama susah karena kita adalah negara kesatuan ya. Yang penting kita dakwah, kita sampaikan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Itu sebatas kita sampai di situ. Kalau sana ini Syiah keluarga kita, misalnya, ya harus didakwain lah. Misalnya punya adik saya, sementara saya tahu nih, tak boleh. Apakah saya berdosa nyuruh dia bercerai atau tidak? Ya secara kita ya wajib. Iya, secara dari kita. Selepas dia mau tidak mau terserah. Tak mungkin kau nak bawa golok ke penggal leher kau. Tak mungkin. Kau jangan macam-macam. Kalau kita nyuruh aja kita bisa dengan dia, tak meruntuhkan masjid kan? Meruntuhkan masjid, engkau bawa bodem kau tumbangkan tulungin baru meruntuhkan masjid namanya. Kalau menyuruh dia bisa tak mampu ya? Ya tidak apa-apalah. Apa pula? Jadi tidak semuanya penceraian itu buruk. Tidak semuanya penceraian itu buruk. Hukum cerai itu macam-macam. Ada penceraian hukumnya wajib tuh ada. Ada penceraian hukumnya sunnah ada. Ada mubah ada. Macam-macam. Haram ada. Penceraian hukumnya haram pun ada. Jadi bukan perceraian itu bukan satu hukum saja. Cerai mesti tak bagus tak. Mesti ada cerai wajib cerai ada. Kalau kau tak cerai dosa kamu. Atau hukum cerai haram. Itu dengan berbagai kasus seperti itu. Nantilah kalau kita sampai bab nikah lah. Ini masih bab sholat nih. Nanti bab nikah, bab ta'adudu zawjah, poligami. Nanti belum, ini masih sholat nih. Kau ni jauh-jauh betul tanyanya. Nambah boleh, tak ada masalah.
Nambah itu pun tidak semuanya buruk. Jangan bilang nambah itu mesti tak bagus. Salah. Jangan anggap satu hukum tuh, hukum ini, hukum nambah mesti tak bagus, hukum cerai mesti tak bagus. Siapa bilang? Macam-macam hukumnya. Nah, tuh. Kita kembali ke bab salat lagi. Kembali ke bab salat. Waktu dah nak habis nih, bahas kawin pula. Kita lanjutkan sikit. Ya, silakan. Apa? Allah, enggak apa-apa. Di bawah pusat boleh, asal jangan di bawahnya lagi. Iya betul, enggak apa-apa. Jadi ada yang di bawah pusat gini, di atas pusat, di atas dada dan dilepaskan begini. Ya, ada yang dilepaskan gini. Cuman itu saya tadi, kita di Indonesia yang sudah kita pakai mulai lama dulu itu yaitu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih memilih di begini, yang di atas pusat begini ya, di atas pusat. Oke. Jadi apa? Ya, silakan. Gimana? Gini. Nah, nih. Tangan ini di pergelangan tangan kiri. Gini posisi yang betul. Gini. Ada yang gini. Wah, tak gini. Gini. Jadi ini memegang pergelangan tangan kiri begini. Ini caranya. Enggak sunnah namanya itu. Kesejukan. Itu ngarang-ngarang aja tuh, sholat ngarang-ngarang namanya. Nah, ngarang-ngarang. Pokok pakai enak-enak dia aja lah. Enak-enak dia. Sekarang kadang sholat nak gitu, pakai enak-enak dia aja, mana sedap. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.